Stop. Halo, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live dari Villa Bukit Kosambo, Jalan Pretenden Mande 3 Kota Bima. Di sore hari ini, Aldi hadir kembali untuk Anda. Masih kami pancarluaskan dari Villa Bukit Kosambo, Jalan Pretenden. Dan seperti biasa, di Jumat sore, kami selalu hadir dengan suguhan yang menarik di Festival. Ya, talk show bersama KPP Pratama Raba Bima, yang dimana hari ini menghadirkan sebuah tema yang sangat menarik sekali. Di studio kami sudah hadir. Selamat datang untuk tim-tim ataupun staf dari KPP Pratama Raba Bima yang sudah hadir bersama Aldi nih. Halo untuk Mbak Wahyu Setianingrum, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sebagai staf fungsional asisten penyuluh. Kemudian hadir pula Mbak Maulidia Nisa Hapsari sebagai pelaksana seksi pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Nisa? Alhamdulillah. Ini namanya kayak nama artis banget ya. Senang deh, luar biasa. Ya, ceria banget nih, dua-duanya cantik, supel dan sebagainya yang akan coba ngobrol bersama kita di sore hari ini. Nah, apalagi Anda sebagai pelaku UMKM ini pas banget di Festival, karena jangan sampai Anda bergeser dari ruang dengar Anda, karena tema yang coba kita usung yaitu tentang saluran layanan online KPP Pratama Raba Bima yang akan coba kita bahas pada hari ini di Festival. Dengan Anda pun boleh ikut berpartisipasi bersama kami nantinya di 081 38 910 24 di MCPA. Jadi Anda mau tanya apapun akan coba kami layani, karena ada dua orang yang spesialis yang menanyakan tentang segala sesuatu yang coba Anda hadirkan pada sore hari ini. Nah, sembari memberikan kesempatan kepada Anda, Aldi pengen ke Mbak Nisa dulu nih. Hai Mbak Nisa. Halo Mas. Mic-nya boleh dideketin lagi nggak? Oh, iya. Jangan takut nggak digigit kok ya. Nah, tentang seperti apa sih informasi dan layanan apa saja yang wajib pajak bisa dapatkan melalui layanan perpajakan online itu Mbak Nisa? Bisa dijelaskan? Iya, makasih Mas Ali. Yo. Nah, layanan perpajakan online KPP Pratama Raba Bima itu merupakan salah satu inovasi yang dipunyai oleh KPP Pratama Raba Bima untuk meningkatkan pelayanan kami kepada wajib pajak. Nah, tujuannya adalah agar wajib pajak itu dapat mempermudah untuk mendapatkan akses layanan terkait perpajakan. Nah, kemudian kalau ditanya nih, kenapa kok ada layanan perpajakan online ini? Nah, sebenarnya ide dan keinginan sendiri itu udah cukup lama. Oh gitu. Nah, sebelum adanya pandemi. Nah, tapi adanya pandemi ini jadi faktor yang paling kuat untuk kita merealisasikan adanya layanan perpajakan online ini. Oh iya. Nah, selain itu, alasan lainnya adalah karena wilayah KPP Pratama Raba Bima ini cukup luas, nggak cuma di Kota Bima aja, tapi di Kabupaten Bima, di Kabupaten Lumbung. Nah, jadi kalau seandainya wajib pajak ingin ke kantor memerlukan waktu yang panjang. Iya, jauh, mana hujan, ojek, nggak ada ojek bensin kan? Iya. Jadi tujuannya biar mudah aja untuk Iya. melakukan perpajakan. Nah, secara garis besar ada 5 menu utama yang bisa diakses wajib pajak nih. Apa saja itu? Nah, ada menu panduan SPT, konsultasi, formulir, pelayanan, dan jadwal prasaja. Nah, untuk wajib pajak yang membutuhkan arahan gimana sih caranya untuk mengisi SPT melalui e-filing atau e-form, bisa mengakses menu ini. Oh iya. Nah, bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di menu ini. Jika masih kurang jelas, wajib pajak bisa mengakses menu konsultasi. Oke. Nah, di menu konsultasi ini wajib pajak bisa diarahkan ke akun representatifnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Oh iya. Selain itu ada menu formulir. Nah, isinya ada formulir pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP, formulir SPT, dan formulir permohonan lainnya. Nah, jika misal ada wajib pajak yang mau mendaftar NPWP, klik pembuatan baru ya. Iya, klik link formulir pendaftaran NPWP nanti akan diarahkan ke Google Drive. Oh iya. Yang sudah kami siapkan. Artinya itu tersistem ya. Iya. Jadi tidak ada membuat orang bingung. Nah, selanjutnya
mungkin ada di menu layanan. Kalau di menu layanan ini bisa dipilih untuk pendaftaran PWP yang akan diarahkan ke petugas terkait. Nanti petugas terkait akan memberikan informasi gimana sih cara mendaftar NPWP sampai selesai. Nanti tinggal mengambil cetak kartunya di kantor atau akan dikirimkan menggunakan jasa kantor pos. Iya. Ada lagi di menu lain? Nah, untuk jadwal kelas pajak ini karena masih ada terkendala pandemi, jadi kita masih belum bisa memberikan jadwal yang pasti kapan kelas pajak itu. Oke, jadi belum ditentukan jadwalnya ya? Iya, belum. Oke. Saya mau nambahin dikit ya. Boleh. Untuk jadwal kelas pajaknya, di Google Site-nya memang belum kita update, tapi nanti kalau sewaktu-waktu kita mengadakan kelas pajak, WP bisa lihat di Instagram kita atau di platform lain Facebook dan Twitter. Nanti kita info di situ. Jadi posternya kita share, nanti DMC People bisa lihat di media sosial kita. Iya. Artinya informasinya tetap update di situ ya. Betul. Apapun yang dilakukan pajak, program apapun, kegiatan apapun, jadwal apapun, semuanya terupdate semua di sosial medianya KPP Pratama Marga 5. Baik, ya itu beberapa layanan ataupun menu yang coba diinformasikan dalam layanan wajib pajak yang bisa didapatkan melalui layanan perpajakan online DMC. Jadi layanan perpajakan online ini bukan saja terjadi karena pandemi ini ya, memang jauh sebelum pandemi sudah KPP Pratama Marga 5 itu sudah sediakan DMC. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau kita mau mengakses nih websitenya perpajakan ataupun KPP Pratama itu gimana caranya gitu ya? Oke, Mbak Wahyu gimana caranya? Ayo. Jadi untuk 5 layanan yang tadi disebutkan, yang sudah disebutkan sama Mbak Lisa, bisa diakses di sites.google.com. Nah, bisa dicatat ya, bisa diulang di pelan-pelan saja. sites.google.com/view/pajak-laba-bingung. Atau nanti kalau misalkan kita kan kalau denger aja kadang mungkin nggak bisa dicatat gitu ya, nanti bisa langsung aja ke IG atau ke Twitter kita atau ke mungkin di Bima kebanyakan pakai Facebook ya. Nanti bisa langsung ke Facebook aja, di situ ada linknya, langsung klik linknya di situ aja. Gitu. Oke, nah itu dibuat lebih gampang ya, sama seperti informasi yang sudah Mbak Nisa dan Mbak Wahyu sebutkan tadi. Memang secara layanan, memang pajak ini nomor satu kan layanan. Mencoba memberikan yang terbaik untuk Anda semuanya, untuk wajib pajak. Nah, tadi sudah disebutkan kalau informasi lebih detail bisa menghubungi ataupun membuka media sosialnya pajak DMC. Kemudian, apakah benar nih saat ini ya pendaftaran NPWP itu hanya bisa dilakukan ataupun dilayani secara online saja? Caranya bagaimana sih? Nah, mungkin ada nih yang belum punya NPWP hari ini, ya tapi nggak apa-apa, jelasin saja. Nah, jadi benar banget untuk saat ini memang pendaftaran NPWP baru hanya dilayani via online gitu. Jadi kalau dulu kan pajak datang ke kantor pajak, isi formulir gitu ya. Kalau saat ini sejak awal pandemi hanya dilayani via online, jadi melalui website irek.pajak.go.id. Tidak langsung lagi ya? Ya, nanti untuk ke kantornya itu hanya untuk wajib pajak yang perlu cetak kartunya. Jadi nanti waktu wajib pajak daftar itu nanti langsung dapat kartu virtualnya gitu, bentuk PDF. Nanti kalau misalkan memang mereka hanya butuh nomornya, biasanya nggak datang ke kantor, cuma selesai sampai di situ. Tapi kalau yang memang butuh kartunya nanti bisa datang langsung ke kantor. Untuk persyaratannya, daftarnya yang penting punya email aktif. Kemudian kalau untuk orang pribadi itu siapkan nomor KTP dan kartu keluarga, nomornya saja nanti karena langsung divalidasi di situ gitu. Kemudian untuk badan usaha disiapkan KTP dan NPWP pengurus serta akta pendirian. Itu nanti di-scan, aktanya di-scan seluruh halaman, jadi semua halaman harus di-scan lengkap, nanti di-upload ke irek.pajak.go.id. Secara singkat langkah-langkahnya, nanti DMC People bisa masuk ke web irek.pajak.go.id,
tampilannya itu nanti kurang lebih sama kayak kita kalau mau login Facebook atau Instagram gitu ya. Jadi masukin email sama password. Tapi kalau ini kan karena baru mau daftar NPWP jadi belum punya akun gitu ya. Nah, di situ nanti ada klik link yang daftar. Jadi ada pertanyaan belum punya akun, nanti DMC People bisa klik yang daftar gitu. Ada warna biru. Nanti mungkin ini kan bakal diupload di YouTube ya. Nanti mungkin kita bisa minta tolong untuk ditambahin gambarnya supaya lebih jelas gitu ya. Baiklah. Klik daftar, kemudian nanti akan ada tab baru muncul yang isinya tuh nanti alamat email dan kode captcha gitu. Nanti dimasukin aja alamat email aktifnya. Dipastikan bisa login ya, karena biasanya kalau kan ada beberapa WP yang datang ke kantor juga minta dipandu, tapi mereka bawa alamat emailnya aja tapi ternyata nggak bisa di login gitu. Jadi tolong dipastikan alamat emailnya ini bisa di login, ingat passwordnya gitu. Nanti kalau sudah diisi alamat emailnya dan kode captchanya, klik daftar. Kemudian nanti akan ada pesan masuk berupa link verifikasi ke email tersebut. Makanya itu tadi harus bisa buka emailnya gitu ya. Nanti dibuka emailnya, link verifikasi tersebut diklik, kemudian nanti akan muncul tabnya. Nanti ada beberapa kolom yang harus diisi seperti jenis WP, nama, terus nanti buat password juga di situ. Nah, untuk jenis WP-nya ada 2, orang pribadi atau badan usaha. Nah, itu perlu diperhatikan teman DMC People. Jadi kadang ada badan usaha yang mau daftar tapi mereka nggak ganti jenis WP-nya karena defaultnya itu kan orang pribadi. Nanti perlu diganti ke badan kalau memang misal akan daftarnya badan usaha gitu. Nanti kalau sudah diisi semuanya, buat passwordnya diisi nomor HP, pastikan nomor HP-nya aktif juga. Nanti klik daftar. Kalau sudah diklik daftar, kan ada pesan masuk lagi ke email berupa link aktivasi. Nanti dibuka emailnya, diklik link aktivasinya. Nah, nanti ada notifikasi di situ bahwa akunnya sudah aktif, akun IREK-nya. Nah, nanti kalau akun IREK-nya itu sudah aktif, calon wajib pajaknya bisa balik ke halaman utamanya irek.pajak.go.id, kemudian nanti login pakai email dan password yang sudah dibuat. Nanti tinggal ikuti step-nya di situ. Jadi kurang lebih sama seperti isi formulir manual, tapi ini bedanya dia online gitu aja. Nah, Anda mungkin yang masih kurang paham tentang hal itu bisa langsung bersama kami di 081138 91024, silakan saja. Sebelum Anda bergabung bersama kami, ya Aldi masih pengen ada banyak hal yang buat Aldi penasaran nih tentang perpajakan di DMC People. Nah, sebelumnya kita terima dulu penelpon berikut ini ya. Dari siapa gerangan ini? Halo. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Mohon maaf, dengan siapa di mana, Pak? Halo. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Dandi. Dandi di mana, Pak? Di mana-mana. Di mana-mana. Jadi takut gitu ya. Oh, baik, Pak. Sila nih. Oh, di Sila. Aduh, jauh sekali dari Sila nih. Baiklah, Pak Dandi, ada yang ditanyakan? Apa aja, tertarik aja. Oke, silakan langsung. Kebetulan ada Mbak Nisa sama Mbak Wahyu yang cute abis hari ini dengan jawabannya. Mbak Nisa. Iya. Mbak Nisa dan Mbak Wahyu ya? Iya. Wahyu wajahmu aja. Bener banget. Bisa nikahi saya. Apaan gak coba? Mau nanya tentang bagian sedikit terkait tadi ada online pajak itu maksudnya pelajaran online gitu Pak ya? Kalau boleh kelas online. Gimana? Kelas pajak. Ya tadi ada kelas online. Oh, kelas online. Gitu ya. Oke, iya. Nah, yang kalau memang bisa ada sangat tertarik untuk belajar. Dan Oke. story mungkin ya. Iya. Nah, sudah. Kecilkan. Oke. Kebetulan dari jalan. Oh, lagi di jalan di mobil, Pak ya? Sambil dengerin radio. Oke, siap. Yang kedua, apa namanya, kalau SDP kelompok atau bukan badan hukum, dalam kelompok olahraga, dia bahkan sama kayak badan hukum, Mbak. Mohon
itu saja Pak. Iya, itu aja. Makasih banyak. Nggak ada pesan apa-apa gitu? Kalau ada nasi goreng belum makan. Oke Pak, baik. Terima kasih banyak Pak. Makasih banyak. Oke, ya, wassalamualaikum. Salam. Oke, baik. Di Festival ada Pak Dandi di Saudara Sila nih yang katanya lagi di jalan pulang kerja kayaknya ya. Ya udah, hati-hati Pak Dandi. Terima kasih sudah ikutan bergabung bersama kami di jalur telepon. Bisa langsung jawab. Siapa yang jawab nih? Mungkin saya coba. Oke, Mbak Wahyu, silakan Mbak Wahyu. Sebelumnya makasih pertanyaannya Pak Dandi. Saya coba jawab. Untuk tadi pertanyaan pertama mengenai kelas pajak online itu maksudnya apa gitu ya. Iya. Jadi kelas pajak benar tadi. Jadi kita belajar pajak sama-sama. Tapi selama ini sudah dijalankan kebanyakan itu hanya memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai apa kewajiban mereka gitu. Tapi kita juga kadang ada bimtek atau asistensi untuk misal pengisian SPT dan lain-lain gitu. Nah untuk waktunya ini kan nggak tidak secara rutin gitu ya, tapi selalu kami infokan kalau ada baik itu melalui WA gitu, WA blast ke wajib pajak atau melalui, kalau misalkan ini yang terbuka, kita melalui IG atau Facebook tadi gitu. Nanti kalau memang pengen ikut, pantengin terus aja IG, Facebook maupun Twitter kita di @pajakrababima. Nanti di situ ada infonya, pasti kita share posternya kalau memang ada kelas pajak yang akan kita laksanakan gitu. Biasanya di share H-2 atau H-1 di sini. Ada link pendaftarannya, silakan daftar di situ kalau memang berminat untuk ikut gitu. Itu hanya diikuti oleh wajib pajak saja ya? Kita ada pegangan ke calon wajib pajak juga, tapi untuk akhir-akhir ini belum ada, nanti dipantengin aja gitu. Jadi ada untuk calon wajib pajak, ada juga untuk yang wajib pajak sudah terdaftar gitu. Baik, harus ikut nanti nih, makanya pantengin terus media sosialnya KPP Pratama Margabima. Pertanyaan kedua tadi? Oh iya, ada pertanyaan kedua ya. Jadi tadi pertanyaan keduanya, NPWP kelompok persatuan olahraga itu apakah sama dengan badan usaha gitu ya, kalau mau daftar gitu? Untuk cara pendaftarannya kurang lebih sama, cuma nanti yang diuploadnya kan tetap harus ada dokumen legalnya ya, bahwa itu didirikannya berdasarkan apa gitu. Kalau misalkan badan usaha kan ada akta pendiriannya. Kalau misalkan kelompok persatuan ini nanti SK-nya dari mana gitu, harus jelas. Jadi kalau misalkan kayak biasanya ada kelompok tani gitu misalkan, itu kan ada SK dari kepala desanya gitu ya, jelas. Nanti SK-nya yang diupload gitu. Nanti ini untuk kelompok persatuan olahraganya ini siapa yang mendirikan harus jelas gitu. Misalkan itu apakah dari kepala desanya gitu atau kan dari penanggung jawabnya gitu ya. Betul. Yang penting ada dokumen legalnya lah gitu, diupload saat pendaftaran gitu. Tapi untuk cara daftarnya kurang lebih sama dengan badan ya. Sama dengan badan usaha gitu. Baiklah, mudah-mudahan Pak Dandi jauh lebih jelas dengan apa yang sudah diberikan oleh Mbak Wahyu barusan. Nah, yang kembali ingin bergabung, masih kami berikan kesempatan di MCPL di 081 138 91024. Ya, Ali masih pengen tanya lagi nih tentang berhubungan dengan layanan online. Nah, layanan online ini yang disediakan oleh DJP terpusat di DJP Online. Apa saja sih sebenarnya layanan online yang tersedia di JP Online itu, Mbak? Oke, Mbak Wahyu. Saya coba jawab, nanti dibantu sama Mbak juga ya. Jadi benar, sekarang untuk layanan online dari Direktorat Jenderal Pajak itu terpusat di DJP Online. Jadi udah sejak lama ya, bahkan sebelum pandemi DJP udah ngarahin layanannya ke online gitu. Jadi sudah lebih banyak layanan online-nya, jadi mengurangi tatap muka gitu. Ditambah karena pandemi juga, jadi kita lebih fokus lagi ke layanan online-nya gitu. Nah, kalau dulu mungkin kan terpisah-pisah gitu ya buat billing, ada di SSE 1 sampai SSE 3 gitu untuk buat billing. Saat ini disederhanakan jadi satu website. Jadi kita pakai single login, jadi cuma satu login aja kita bisa dapat banyak layanan gitu. Nah, apa saja sih layanannya gitu? Kita nanti mungkin Mbak Lisa mau nambahin apa aja nih layanannya. Aldi penasaran layanan apa saja sih yang ada di JP Online untuk Mbak Nisa? Nah, salah satunya itu ada e-billing. Nah, e-billing itu jika wajib pajak ingin membuat kode billing itu bisa dengan mudah menggunakan DJP Online ini. Kan biasanya banyak banget nih wajib pajak yang
datang ke kantor untuk buat billing aja gitu, daripada capek-capek jauh gitu. Nah itu bisa diakses di DJP online untuk membuat kode billing. Nah kemudian ada EPHTB. Nah EPHTB itu validasi ketika kita sudah melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu, iya pembayaran pajaknya. Kalau dia bayar PPh atas pengalihan hak atas tanah, itu kan perlu divalidasi dulu. Biasanya kalau dulu kan kita isi formulir banyak ya, berangkap-rangkap, lampirannya nanti dikasih ke tempat pelayanan terpadu, harus datang ke kantor, lalu divalidasi, nunggu sekitar 3 hari gitu. Kalau saat ini untuk yang punya NPWP diwajibkan online, jadi ini lebih simpel banget, nggak perlu datang ke kantor pajak, asalkan sudah punya akun DJP online, bisa langsung akses di IPHTB. Jadi di situ nanti dimasukkan NOP-nya, kemudian NTPN-nya, bukti bayarnya, kemudian nanti isi juga data objek pajaknya dan data pembelinya, nanti langsung saat itu juga keluar surat keterangan validasinya gitu. Jadi nggak perlu nunggu 3 hari lagi tuh kalau online gitu. Nggak perlu ngantri-ngantri lagi ya, nggak perlu nunggu lama. Itu bisa dilakukan di kamar, lagi sambil makan, sambil mandi nggak boleh ya. Basah gitu deh. Iya. Jadi itu bisa dilakukan lewat pakai handphone juga ya. Nah itu gampang banget. Jadi segala sesuatu layanan sekarang sudah digampangkan di MC PAUD. Jadi Anda yang sekali lagi yang belum punya NPWP, segera buatkan karena ini penting banget gitu ya. Nah yang masih ada rupanya. Masih ada yang lanjutin tadi. Iya. Ada e-bupet. Selanjutnya ada layanan e-bupet juga di DJP online. Oh iya. Jadi ini untuk pelaporan. Untuk apa itu? Pelaporan SPT masa untuk PPh 23 gitu. Kemudian yang selanjutnya ada info KSBP untuk yang ingin mendapatkan layanan publik. Jadi KSBP ini konfirmasi status wajib pajak. Jadi untuk perizinan itu juga perlu validasi KSBP ini. Syaratnya wajib pajak sudah lapor SPT tahunan dan juga bebas tunggakan gitu. Yang selanjutnya ada layanan rumah konfirmasi dokumen dan NTPN. Jadi di situ untuk konfirmasi apakah dokumen itu benar-benar dikeluarkan oleh DJP atau tidak gitu. NTPN ini juga konfirmasi untuk bukti bayarnya, apakah itu sudah valid atau belum gitu, sudah masuk ke sistem DJP atau belum gitu. Selanjutnya ada layanan e-reporting. Ini untuk laporan bulanan untuk wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak. Jadi kita kan sebelumnya juga sudah pernah sosialisasi di radio juga ya tentang insentif pajak. Jadi yang bagi yang memanfaatkan insentif pajak, laporannya di menu e-reporting. Dan selanjutnya ada e-filing. Nah e-filing ini untuk pelaporan tahunan. Jadi nggak perlu mengisi berlembar-lembar kertas lagi, bisa pakai e-filing. Dan bisa diakses di mana aja. Di mana-mana ya. Aduh enak banget gitu ya. Dan yang terakhir ada e-form, sama itu untuk laporan tahunan juga, tapi ini digunakan untuk wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan juga wajib pajak badan usaha gitu. Nah e-form ini sebelumnya e-form ini pakai viewers, sekarang ada e-form terbaru, e-form PDF. Jadi ini lebih mudah lagi untuk wajib pajak yang isi pakai e-form. Nanti tinggal download Adobe Reader-nya, nanti ada di situ linknya. Dari DJP online langsung download Adobe Reader-nya. Nanti isi e-form itu sama persis kayak ngisi formulir, kayak kita ngisi formulir offline tapi dia di PDF gitu. Tapi rumusnya udah ada, jadi tinggal benar. Nanti kalau misalkan ada kendala dalam pengisiannya karena ini baru ya, nanti bisa datang aja ke kantor untuk asistensi, atau mungkin kalau misal butuh konsultasi lewat chat bisa nanti dihubungi via nomor konsultasinya yang ada di sites Google yang ada di, nanti bisa dilihat di IG atau di Facebook. Baiklah. Nah, ini dia beberapa layanan online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan di MC PAUD. Banyak banget ternyata ya. Bukan hanya 1, 2, 3, tapi ada sampai 8 layanan yang bisa kita manfaatkan.
Nah, yang kembali bergabung masih kami juga akan memberikan kesempatan di 0811389104. Tapi sebelumnya, sembari memberikan kesempatan kepada Anda di Amsirval, Aldi masih pengen nanya sesuatu nih ya. Tapi sebaiknya kita sambut dulu penelpon kayaknya. Dari tadi sudah kering nih. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa di mana? Dengan Adi nih, Pak. Adi di mana nih? Di Lewirato. Oh, Lewirato. Mas Adi gimana kabar nih? Alhamdulillah sehat. Oke. Kebetulan kita lagi ini ngomongin tentang ini ya, pajak online nih. Ada yang ditanyakan? Ya, gini saya mau tanya. Ada beberapa sih pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Oh, banyak ternyata ya. Siap kita tampung nih. Yang pertama itu, kalau udah mengenai layanan online, itu kan setiap wajib pajak itu, terutama wajib pajak yang kalau wajib pajak yang belum mempunyai NPWP, terus apakah memungkinkan untuk misalnya saja para petani ataupun orang-orang yang memang kalau Ekonomi kelas membawah. Halo? Ya, terus? Online misalnya saja kan orang itu kan tidak semuanya paham dengan teknologi gitu. Oke. Nah, kira-kira solusi dari pajak setiap wajib pajak yang tidak paham tentang hal itu, pelaporannya harus seperti apa? Oke. Terus yang kedua itu ini kan saya dapat informasi betul apa enggak sih kalau rencananya ini kan setiap nomor NIK KTP itu kan akan dijadikan NPWP ya Pak ya. Ya, artinya kan apakah setiap warga yang memiliki NPWP apakah memang langsung otomatis untuk jadi wajib pajak atau memang ada batasan umur gitu. Misalnya klasifikasi dan sebagainya gitu lah. Jadi yang memenuhi untuk dijadikan NIK itu otomatis jadi NPWP itu mungkin ada klasifikasi atau seperti apa gitu. Bisa dijelaskan nggak? Ya. Baiklah, luar biasa pertanyaan Pak Adi tadi ya. Ada 2 pertanyaan sekaligus nih. Sudah paham ya pertanyaannya? Oke, bisa langsung dijawab. Mbak Nisa kayak sudah ngebet banget pengen jawab nih. Oke, silakan Mbak Nisa langsung ya. Halo Mas Adi, nah ini saya Bisa dekatin lagi mic-nya? Oke. Saya mau jawab nih pertanyaan yang pertama. Nah, gimana sih calon BP kalau seandainya tidak mengerti, nggak paham teknologi gimana, nggak bisa online, nggak bisa apa-apa gitu. Pegang handphone aja masih kaku ya. Nah, itu teman-teman bisa datang ke kantor pajak atau kalau di Doku ke KP2KP. Nah, nanti di sana kita akan melakukan asistensi, kita pandu gimana sih caranya biar bisa mendaftar gitu. Oke. Akan diarahkan sampai bisa ya. Iya. Mungkin kalau misalkan di keluarganya ada yang lebih familiar dengan teknologi, bisa minta tolong dulu ke mungkin anaknya atau keponakannya gitu ya. Tapi kalau memang nggak ada yang ngajarin, nanti bisa langsung datang ke helpdesk KP2KP Dongku ataupun KPP Pratama Marga Bima. Nanti di situ ada petugas helpdesk yang akan memandu gitu, untuk pendaftarannya. Nah, jadi jangan khawatir untuk Bapak petani, untuk Bapak pemulung dan sebagainya, semuanya dalam bentuk pekerjaan apapun ya bisa untuk memiliki NPWP ya. Nah, pertanyaan kedua, Mbak Wahyu. Kedua tadi tentang dari Adi ada dia dapat info rencananya nikah dan NPWP akan menjadikan satu gitu ya. Iya, jadi ini kan masuk akan sesuai dengan klasifikasi umur ya, gitu betul, ya. Tadi ditanyakan juga ya apakah yang jadi NPWP langsung itu ada klasifikasi umurnya atau enggak gitu ya. Jadi untuk yang NPWP nikah ini termasuk dalam UU HPP ya, harmonisasi, dan ini kan saat ini masih RUU ya, belum disahkan gitu. Nanti mungkin next kita akan bahas gimana lebih lengkapnya ya saat sudah keluar peraturannya dan SE-nya gitu. Jadi untuk saat ini teknisnya memang belum ada gitu. Apakah memang benar akan ada NIK akan disatukan benar informasi itu ya. Betul. Cuma saat ini masih
bentuk RUU, jadi untuk teknisnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut gitu ketika undang-undang dan surat edarannya sudah terbit gitu. Oke. Baiklah, untuk Pak Agi, saya yakin ini jauh lebih paham, jauh lebih jelas deh. Karena jawaban dari Mbak Nisa dan juga Mbak Wahyu itu membuat seakan apa ya, membuat kita terpana untuk memiliki NPWP untuk bagi yang belum memiliki NPWP, dan juga informasi dan yang sudah didapat itu semoga semakin diperjelas dengan sebuah kenyataan yang ada nanti yang dibuat oleh pajak. Baik, terima kasih. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih ya tentang kalau ada yang belum memiliki akun DJP online, cara mendaftarnya itu bagaimana ya? Bisa. Bagi wajib pajak yang ingin mengakses seluruh layanan yang tadi disebutin, yang e-billing, e-PPHTB, e-filing, nah biar nggak ke kantor pajak, biar bisa online aja, nah kita perlu mempunyai akun di DJP online. Nah, yang pertama wajib pajak harus memiliki e-fin. Nah, e-fin ini didapatkan langsung ke kantor pajak atau secara online. Jika sudah punya e-fin, langkah-langkah pendaftarannya masuk ke website djponline.pajak.go.id. Nah, kemudian klik belum registrasi. Nah, kemudian di sana ada kolom untuk memasukkan NPWP dan e-fin. Nah, setelah dimasukkan nanti akan masuk link aktivasi ke email. Nah, habis itu kita dilihat emailnya ada nggak pesan dari DJP online. Nah, kemudian kalau ada, klik link aktivasi. Nah, kemudian baru bisa login. Dan setelah login, nah itu kita bisa memiliki akun DJP online. Berarti kalau udah punya akun DJP online, untuk akses layanannya yang tadi kami sebutkan, nanti bisa diklik di menu layanan. Jadi biasanya kalau awal daftar di menu layanan itu hanya ada kurang lebih 2 atau 3 layanan saja yang muncul. Tapi nanti kalau misalkan ingin akses layanan yang lain, nanti bisa diaktifkan di fitur profil. Nanti buka aja profilnya, di situ ada menu layanan yang ingin ditampilkan apa aja, nanti tinggal dicentang aja mau menu layanan apa aja sih yang ditampilkan gitu. Nanti kalau sudah dicentang, nanti balik lagi ke menu layanan, terus pilih nanti apa, misalkan e-filing ya tinggal diklik e-filing atau menu layanan yang lain. Luar biasa banget nih. Itu dia di Omsepal beberapa informasi yang sekiranya ini lebih khususkan untuk wajib pajak semuanya. Dan sebelum kita berpisah, kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk wajib pajak yang ada di Bima, Dompu, dan seluruh di Omsepal yang lagi dengerin kita pada sore hari ini? Untuk wajib pajak nggak perlu khawatir lagi ya kalau seandainya posisinya lagi jauh dari kantor pajak tuh, karena ada layanan online yang memudahkan segala urusan perpajakan. Dan juga kantor KPP Pratamara Bagimana ini terbuka untuk ketika kita perlu konsultasi, gimana sih ada permasalahan apa di bidang perpajakan itu, bisa langsung menghubungi kami. Dari Mbak Wahyu? Iya, mungkin menghimbau aja sih buat DMC People dan kawan pajak di Bima dan Dompu, kalau bisa, kita kan sudah sediakan layanan online ya, kalau bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Kan ini juga memudahkan DMC People dan kawan pajak semuanya ya dengan layanan online, jadi nggak usah pergi jauh-jauh ke kantor gitu, dan bisa diakses kapan aja juga gitu. Baiklah. Nah, itu dia di Omsepal, segala sesuatu yang sekiranya akan bermanfaat untuk kita semua, untuk wajib pajak semuanya, karena sekarang sudah diberikan kemudahan semuanya untuk kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk mendapatkan segala sesuatu berhubungan dengan pajak di Omsepal. Nah, sekarang giliran Anda lagi nih, ada sebuah informasi sekaligus informasi yang berhadiah jutaan rupiah untuk Anda di Omsepal. Ya, ada Instagram Reels Competition yang diselenggarakan oleh DJP dan juga KPP Pratama. Dengan ketentuan dan syarat di Omsepal, peserta terbuka untuk umum, kemudian telah memfollow akun Instagram Pajak Raba Bima dan Pajak Dompu, serta tidak memprivat akun Instagram
selama proses penilaian lomba berlangsung di MCPAL. Kemudian setiap peserta bebas berkreasi dengan membuat konten rilis dengan mengangkat tema kegiatan usaha masyarakat Bima Dompu. Objek realnya itu wajib diambil di wilayah Bima Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan contoh rilis yang dapat yaitu kawan pajak unggah seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan, atau kesenian, kerajinan, dan juga UMKM Bima Dompu dan lain sebagainya di MCPAL. Dan rilis diunggah pada feed Instagram peserta, sertakan caption yang menarik dengan lengkap dengan hashtag lomba rilis pajak Raba Bima, kemudian hashtag Hari Oeng 2021, hashtag pajak kita untuk kita, dan jangan lupa tag akun Instagram pajak Raba Bima dan juga pajak Dompu. Rilis juga harus orisinil, tidak boleh mengambil dan search engine ataupun Google dari sejenisnya, dan peserta wajib mengisi link pendaftaran di http://bit.ly apa nih? LY ya. Kemudian ya, lomba rilis pajak 912. Betul ya? Dan boleh mengirimkan lebih dari satu rilis. Artinya segala sesuatu yang menjadi karya Anda di MCPAL boleh lebih dari satu. Kemudian rilis yang dikirim menjadi milik panitia dan dapat secara bebas digunakan dalam rangka kegiatan yang di lingkungan KPP Pratama Raba Bima dengan tetap memberikan hak cipta pada kreatornya. Kemudian peserta dianggap telah menyetujui semua persyaratan yang ditetapkan atas karya dan yang dikirim. Periode kompetisi berlangsung pada tanggal 14 sampai 30 Oktober 2021. Tinggal besok berarti ya? Besok terakhir. Iya, hari terakhir besok, dan pemenang akan diumumkan pada akun media sosial Pajak Raba Bima, kemudian Pajak Raba Dompu pada tanggal 31 Oktober 2021 pada pukul 21.00 WITA di MCPAL. Dan kriteria penilai yang pertama tuh kesesuaian dengan jenis ataupun bentuk video yang dipilih, atau film pendek, vlog, dokumenter, dan lain sebagainya. Yang kedua, kesesuaian substansi dengan tema. Yang ketiga, pengambilan angel, kemudian momen, pencahayaan, dan juga kreativitas di MCPAL. Dan pemenang lomba rilis akan ditentukan oleh juri, serta keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk informasi selanjutnya bisa hubungi Mbak Sukma di 081 329 123 102 atau Mbak Laras nih di 081 295 521 454. Jadi untuk Anda semuanya, mumpung masih ada kesempatan tinggal 1 hari lagi ya, jangan lupa kirimkan kreasi Anda, video Anda sebanyak-banyaknya dengan hashtag yang sudah disebutkan tadi. Dan kalaupun ada wajib pajak nih, pengen informasi lebih lanjut, bisa dihubungi kemana nih? Nanti bisa di Instagram @pajakrababima atau di Facebook KPP Pratama Raba Bima. Di situ ada link sitesnya, nanti bisa diklik, di situ ada layanan online-nya via WA, nanti bisa diklik salah satu nomornya aja kalau memang mau chat gitu, atau DM Instagram langsung, atau kirim pesan di Facebook juga bisa, karena ditanggapi oleh admin gitu. Oh iya, baiklah. Nah itu dia di MCPAL Talkshow kita pada sore hari ini. Untuk Mbak Nisa dan Mbak Wi, terima kasih banyak ya. Ya, kapan-kapan kalau kita lagi bisa datang lagi ya. Kapan saja, mau jam berapa saja boleh. Siap. Dan untuk di MCPAL semuanya, terima kasih sudah ikutan bersama kami. Mohon maaf kalau pernah salah kata, dan kami bertugas langsung pamit dari perangkat siar kami di Jalan Pria Tender, Villa Bukit Kesambu, Madadi, Kota Bima. Saya Aldi. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.